Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi sebagian besar dari kita, yaitu memiliki rumah. Meskipun memiliki rumah bisa menjadi salah satu impian terbesar dalam hidup kita, ada biaya tersembunyi yang seringkali terlewatkan oleh calon pemilik rumah. Dalam video ini, kita akan membahas secara rinci mengenai biaya-biaya tersembunyi tersebut dan bagaimana cara menganggarkannya dengan baik agar kita dapat menjadi pemilik rumah yang bijak secara finansial. Sebelum lanjut, pastikan untuk like, share, dan subscribe untuk menikmati konten-konten menarik lainnya. Biaya pertama, biaya perawatan dan perbaikan. Saat Anda memiliki rumah, Anda harus menganggarkan dana untuk perawatan dan perbaikan. Ini termasuk biaya untuk menjaga rumah Anda tetap dalam kondisi baik. Beberapa contoh biaya ini meliputi 1. Perbaikan atap. Atap rumah memerlukan perawatan dan perbaikan dari waktu ke waktu untuk menghindari kebocoran atau kerusakan lebih lanjut. 2. Perbaikan pipa. Pipa air dan pipa saluran pembuangan perlu dijaga agar tidak mengalami masalah seperti kebocoran atau penyumbatan. 3. Pemeliharaan taman. Jika Anda memiliki taman, Anda perlu menganggarkan dana untuk membeli alat taman, pupuk, pestisida, dan perawatan lainnya. 4. Pengecatan dan perbaikan interior. Perawatan dinding, plafon, dan lantai dalam rumah Anda juga perlu dipertimbangkan. Pastikan untuk menyisihkan dana khusus untuk perawatan dan perbaikan ini dalam anggaran tahunan Anda, sehingga Anda tidak akan terkejut dengan biaya tak terduga. Biaya kedua, asuransi pemilik rumah. Asuransi pemilik rumah adalah perlindungan finansial yang sangat penting. Ini melindungi Anda dari kerugian besar akibat berbagai risiko, seperti 1. Kebakaran. Asuransi pemilik rumah akan membantu mengganti kerugian jika rumah Anda terbakar. 2. Pencurian. Jika rumah Anda dibobol atau terjadi pencurian, asuransi akan membantu mengganti barang-barang yang hilang. 3. Kerusakan akibat bencana alam. Asuransi dapat melindungi Anda dari kerusakan yang disebabkan oleh badai, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Pastikan Anda memahami jenis perlindungan yang Anda miliki dan premi yang harus Anda bayar. Ini adalah biaya tahunan yang harus Anda anggarkan. Biaya ketiga, pajak properti. Pajak properti adalah biaya tahunan yang dikenakan oleh pemerintah setempat atas kepemilikan rumah Anda. Biaya ini dapat bervariasi berdasarkan lokasi rumah Anda dan nilai properti Anda. Pajak properti digunakan untuk mendukung layanan pemerintah setempat seperti sekolah, pemadam kebakaran, dan keamanan jalan. Ini adalah kewajiban yang harus Anda bayar sebagai pemilik rumah. Biaya keempat, biaya utilitas. Biaya utilitas mencakup tagihan bulanan untuk listrik, air, gas, dan layanan lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah Anda. Biaya ini akan bervariasi tergantung pada konsumsi Anda dan tarif yang berlaku di daerah Anda. Penting untuk memasukkan biaya ini dalam anggaran bulanan Anda. Biaya kelima, biaya kehilangan nilai properti. Nilai properti Anda dapat mengalami fluktuasi seiring waktu. Ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi pasar, perubahan ekonomi, atau perubahan di lingkungan sekitar rumah Anda. Ada kemungkinan nilai properti Anda bisa turun, sehingga Anda perlu mempertimbangkan potensi biaya kehilangan nilai properti dalam perencanaan keuangan jangka panjang Anda. Selain itu, ada juga yang dikenal sebagai depresiasi nilai properti. Depresiasi nilai properti adalah penurunan nilai pasar atau nilai jual properti Anda seiring berjalannya waktu. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk 1. Usia properti. Seiring bertambahnya usia rumah, beberapa komponen fisiknya seperti atap, dinding, lantai, dan sistem-sistem internal bisa mengalami penurunan kualitas dan efisiensi. Hal ini bisa mengurangi nilai properti. 2. Pemeliharaan yang buruk. Jika Anda tidak merawat properti Anda dengan baik atau tidak melakukan perbaikan yang diperlukan segera setelah masalah muncul, hal ini dapat mengakibatkan depresiasi nilai properti. 3. Perubahan lingkungan. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan di lingkungan sekitar, infrastruktur baru yang memengaruhi nilai properti, atau penurunan kualitas lingkungan dapat mempengaruhi nilai properti. 4. Kondisi pasar. Kondisi pasar perumahan lokal, regional, atau nasional dapat memengaruhi nilai properti Anda.
selama periode ketidakstabilan ekonomi, nilai properti bisa turun. Penting untuk memahami bahwa depresiasi nilai properti adalah hal yang wajar dan bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Namun, dengan perencanaan yang baik dan pemeliharaan yang tepat, Anda dapat mengurangi dampak finansialnya. Biaya keenam, biaya pemeliharaan lingkungan. Beberapa daerah memiliki biaya tambahan terkait dengan pemeliharaan lingkungan, seperti program pengelolaan limbah atau pemeliharaan lingkungan dan penyediaan peralatan serta petugas keamanan. Pastikan Anda mengetahui semua biaya tambahan yang mungkin berlaku di lingkungan tempat Anda tinggal. Biaya ketujuh, biaya penyediaan fasilitas. Jika Anda tinggal di perumahan atau komunitas tertentu, Anda mungkin harus membayar biaya persediaan fasilitas. Ini mencakup fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, atau klub sosial. Pastikan untuk menganggarkan biaya ini jika Anda tinggal di tempat yang menawarkan fasilitas semacam itu. Biaya ke-8, biaya pindah. Terakhir, jangan lupakan biaya pindah. Jika Anda pindah ke rumah baru, biaya pindah dapat termasuk biaya transportasi, bungkus-membungkus, dan lainnya. Ini bisa menjadi biaya yang tidak terduga jika tidak Anda anggarkan dengan baik. Dalam menjalani hidup sebagai pemilik rumah, sangat penting untuk memiliki anggaran yang baik dan disiplin dalam mengelola keuangan Anda. Membuat anggaran yang mencakup semua biaya tersembunyi ini akan membantu Anda menghindari kejutan finansial yang tidak diinginkan. Selain itu, pastikan Anda memiliki dana darurat yang cukup untuk mengatasi keadaan darurat yang mungkin timbul. Jika Anda tertarik untuk mengetahui bagaimana cara untuk bisa mendapatkan rumah impian secara keuangan, kami telah menaruh link untuk menonton dalam kolom deskripsi. Jika untuk mengetahui langkah-langkah melakukan investasi dalam bidang properti juga ada dalam kolom deskripsi. Pastikan untuk menonton sampai habis, agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan informasi ini berguna, jangan ragu untuk memberikan like, share, dan subscribe saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak konten informatif seputar keuangan dan kepemilikan rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.